Itu jika dia ingin memasarkan barangnya ke luar negeri, dia harus melihat seperti apa budaya dari negara tersebut. Tapi kalau dari setiap negara itu dia harus membuat barang sendiri-sendiri, satu negara seperti ini mungkin juga akan menghabiskan banyak biaya. Jadi kita harus meneliti dulu, mungkin negara Indonesia itu budayanya sama dengan negara mana. Contohnya mungkin budayanya sama dengan negara mana, Malaysia, Brunei dan sebagainya, karena masih di lingkup Asia, khususnya mungkin di Asia Tenggara dan sebagainya seperti itu. Jadi kita sebagai pemasar harus melihat hal-hal seperti itu sebelum memasarkan barang kita ke luar negeri. Dan ini analisis konsumen lintas budaya. Analisis konsumen lintas budaya didefinisikan sebagai dorongan untuk mengenali persamaan atau perbedaan apa yang terkandung antara konsumen di dua atau lebih negara. Perbedaan di sini meliputi pemahaman mengenai psikologi, sosial, karakteristik budaya dan konsumen. Dengan mengetahui ini semua, para pemasar dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif untuk pasar luar negeri secara spesifik. Ini sama saja dengan yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi. Kita harus melihat dulu karakteristik budayanya seperti apa, psikologisnya dan sosialnya seperti apa. Ini pengaruh lintas budaya dan subbudaya terhadap perencanaan pemasaran. Pertama, segmentasi psikografis lintas budaya. Dalam penelitian konsumen lintas budaya, walaupun konsumen antar negara memiliki kesamaan di banyak tempat, namun tetap saja masih banyak perbedaan dalam berperilaku yang dapat mempengaruhi kepuasan. Gaya hidup dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pemasaran. Ini kesalahan pemasaran atau kegagalan untuk mengerti perbedaan. Yang pertama, masalah produk. Pasar internasional biasanya menolak untuk menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan selera konsumen. Ini biasanya kesalahan pemasar, kegagalan untuk mengerti perbedaan. Jadi mungkin seorang pemasar atau produsen, itu yang pertama, masalah produk. Mungkin dia tidak mau membedakan, mungkin dia memasarkan ke 10 negara misalnya. Nah, untuk jenis dari warna sendiri, setiap mungkin tiga negara sama. Nah, tapi para pemasar ini karena dia tidak mau membedakan, umpama Indonesia, Malaysia dan Brunei itu suka warna merah, terus dia mau memasarkan mungkin ke Vietnam, Taiwan dan mana, itu dia suka warna biru. Tetapi di sini para pemasar tidak usah, coba kita pasarkan dengan satu warna saja, seperti itu. Itu kesalahannya karena dia tidak mau mengerti perbedaan. Yang pertama di masalah produknya, yang kedua masalah promosi. Jika melakukan upaya komunikasi ke bagian yang berbeda di seluruh dunia, maka pesan yang disampaikan harus konsisten dengan bahasa dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi target. Nah, biasanya pemilihan merek dan pemilihan pesan yang akan disampaikan. Kata clock bagi masyarakat barat akan bermakna jam, yaitu suatu kata yang terkait dengan waktu. Akan tetapi di Cina, bunyi dari kata ini mirip dengan kata dalam bahasa mereka yang bermakna kematian. Jadi kita harus mengetahui dulu, seperti contohnya ini, clock di bahasa di negara barat adalah jam, tapi di Cina itu bunyi untuk kematian. Kalau kita memasarkan barang kita dengan bahasa itu tadi, clock, berarti pastinya kita memasarkan di Cina tidak akan ada yang
mungkin membeli. Karena apa? Karena mereka nggak tahu ini apa ya, barang apa kok malah berhubungan dengan kematian, seperti itu. Jadi strategi atau promosi yang kita lakukan pun harus kita sesuaikan dengan budaya yang ada. Kemudian masalah pemberian harga distribusi. Pasar internasional harus menyesuaikan harga yang mereka berikan dan aturan distribusi dengan kebiasaan dan keadaan ekonomi. Itu kan permasalahan yang terkait dengan imigrasi. Saya kira sudah jelas ini. Hasil pemberian harga distribusi harus menyesuaikan harga. Maksudnya kalau proses seperti ini tuh di negara suatu negara itu harganya segini, gitu kita juga harus memikirkannya. Untuk modul 7 sudah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ke modul 8. Gimana teman-teman? Bagaimana? Oh iya, nanti teman-teman kalau ada yang ditanyakan langsung ditulis aja ya. Terus kalau tidak ada, saya lanjut. Kemudian kalau memang ya nanti bisa diinfo kalau ada pertanyaan. Oh ya, jangan lupa tugasnya juga segera dikerjakan, segera dikirim juga. Ini tadi saya cek di email, ya butuh waktu karena habis ini kan masih ada kelas juga. Tadi di email saya cek baru Mbak Helen yang sudah mengumpulkan tugas. Untuk teman-teman yang lain segera dikerjakan dan dikumpulkan. Saya lanjutkan perilaku konsumen untuk Mbak Siti segera diselesaikan. Masih cari, oh ya, sambil jalan-jalan atau pulang dari kantor, pulang dari main, mungkin bisa melihat, oh seperti ini enaknya, seperti itu ya. Untuk Mbak Ellen nanti coba saya cek lagi. Ini perilaku konsumen modul 8, proses pengambilan keputusan konsumen. Apa itu keputusan? Keputusan adalah seleksi dari 2 atau lebih alternatif pilihan. Bagi seorang yang membuat keputusan, beberapa alternatif pilihan harus tersedia. Jika konsumen tidak memiliki pilihan dan benar-benar terpaksa melakukan pembelian, maka keadaan tersebut merupakan kondisi tanpa pilihan. Contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Ini keadaan jika konsumen tidak memiliki pilihan dan benar-benar terpaksa melakukan pembelian, maka keadaan tersebut merupakan kondisi tanpa pilihan lain. Ada enggak sih hal seperti itu? Kira-kira ada enggak hal seperti itu? Ya, kalau ada contohnya apa? Mbak Siti, Mbak Helen, Mbak Heni masih bingung. Sambil pulang main, pulang kerja gitu Mbak, dilihat, oh saya mau buat desain seperti ini gitu. Ya silahkan yang menjawab. Konsumen tidak memiliki pilihan, kondisi tanpa pilihan lain. Ada yang mau menjawab? Oke, saya terus lanjutkan sama nunggu, mungkin ada yang menjawab nanti. Konsumen tidak membutuhkan tingkat pencarian informasi yang sama pada semua situasi pengambilan keputusan.
Jika semua keputusan pembelian membutuhkan usaha yang besar, maka pengambilan keputusan konsumen akan menjadi proses yang melelahkan, yang akan menyisakan waktu untuk melakukan hal yang lain. Ini Mbak Wan, kalau di rumah kehabisan beras, maunya sih beli beras yang merek padi, tapi nggak ada, terpaksa beli yang lain, soalnya kalau nggak beli nggak bisa makan. Ya Mbak, contohnya itu mungkin salah satunya, karena mungkin sudah hujan atau apa dan sebagainya, kita cuma ada satu itu. Atau kalau yang lebih spesifik, contohnya adalah membeli obat dari resep dokter. Kita kan nggak bisa memilih, aku memilih obat yang manis saja lah gitu, aku mau milih obat yang manis saja lah, itu kan nggak bisa kita. Obatnya yang manis, yang sirup, padahal kita harus minum obat yang pahit seperti itu. Bahan bakar mobil bagaimana itu Mbak Siti? Kalau mobilnya bahan bakarnya bensin, nggak bisa diisi solar. Iya Mbak. Ya, itu kalau diisi solar nggak bisa jalan ya Mbak. Nah, ini konsumen tidak salah membutuhkan tingkat pencarian informasi yang iya macet Mbak, yang sama, tidak selalu membutuhkan perjalanan yang lama. Contohnya mungkin untuk membeli barang-barang yang dikatakan mahal harganya, mungkin kita membutuhkan waktu yang lama. Tapi mungkin kalau untuk membeli makan atau membeli barang-barang yang kecil yang menurut kita murah, mungkin kita tidak perlu melakukan pertimbangan terlalu lama. Jika semua pembelian dilakukan secara rutin, maka akan cenderung monoton dan tidak akan terlalu menyenangkan. Dalam rangkaian usaha yang berkisar pada dua kondisi ekstrim ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkat yang spesifik dari pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang pertama, extensive problem solving. Ini apa sih extensive problem solving? Dikatakan extensive problem solving ketika konsumen ini tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah kategori produk atau merek yang spesifik dalam kategori tersebut, maka usaha pengambilan keputusan mereka dapat diklasifikasikan sebagai ini extensive problem solving. Membutuhkan sejumlah besar informasi untuk menetapkan kriteria, untuk menilai dan mempertimbangkan merek-merek yang ada. Contohnya ini tadi Mbak Siti untuk mobil ya, untuk membeli mobil, mungkin kita pertama beli mobil, kita mau beli mobil apa, itu kan kita belum tahu, aduh ini enaknya apa ya mobil ini, mobil mungkin Honda Jazz itu enaknya apa ya, mungkin mobil apa Xenia atau Avanza atau Alphard itu enaknya apa ya. Nah, karena kita baru pertama kali membeli, kita belum tahu mengetahui tentang otomotif. Dari mana kita tahu? Ya dari mencari informasi tersebut. Nah, kalau itu tadi keadaannya, orang tersebut dikatakan extensive problem solving. Kemudian limited problem solving itu adalah konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek dalam kategori tersebut. Jadi mereka telah memperoleh informasi seperti apa